A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebihnya nikmat iman, sehingga ada rasa untuk mengikuti kajian-kajian yang sesuai dengan syariat agama Islam. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati para asatid, guru-guru kita yang ada di grup ini, dan yang saya hormati akhwati fillah dan moderator, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini berjudul tentang arti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita telah dulu apa makna dibalik daripada judul ini. Kalau kita garis besarkan, ini pokok pentingnya ada 4 kata, yaitu arti atau makna, kemudian yang kedua cinta, mahabbah, kemudian yang ketiga Allah, dan yang keempat Rasulullah ataupun Rasulnya. Yang 4 inilah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Hanya sedikit saja yang bisa saya jabarkan. Adapun nanti untuk lebih jelasnya, untuk lebih detail daripada penjelasan ini, silahkan disimak pada video-video lain atau ulama-ulama yang lain, para guru-guru yang lain, ketika mereka menjelaskan arti daripada cinta, menjelaskan tentang Allah dan Rasulnya. Saya hanya menyampaikan sedikit saja. Yang pertama, arti atau makna. Arti itu adalah hasil pengamatan kita terhadap sesuatu. Itulah makanya orang itu mengartikan sesuatu itu berbeda. Saya memberikan pengertian yang berbeda terhadap apa yang saya lihat, apa yang saya pantau. Si dia juga pasti berbeda ketika dia mengamati sesuatu. Ya, yang mengakibatkan hasil daripada pengamatannya itu artinya itu berbeda. Hasil dari pengamatannya itu akan menimbulkan makna ataupun arti. Nah, arti itulah yang berbeda-beda. Pendapat itu berbeda. Kenapa? Karena pengamatannya itu berbeda. Alatnya itu sama, tapi caranya itu berbeda. Kita sama-sama punya mata, tapi apa yang kita lihat itu berbeda, nggak sama. Kita sama-sama punya pikiran, tapi pikiran apa yang ada di dalam pikiran tersebut tidak sama. Ketika melihat mobil, sama-sama mobil, sama-sama punya mata, sama-sama punya pikiran, tapi hasil daripada pikiran tersebut tidak sama. Ada yang melihat itu ya sebagai mobil saja, ada mungkin melihat dari belakang, ada yang dari depan. Semuanya itu berbeda. Ada yang melihat hakikat daripada mobil. Mobil ini diciptakan oleh manusia. Kenapa mereka bisa menciptakan ini? Karena mereka itu berpikir, karena mereka itu menggunakan, karena mereka itu observasi, mengamati apa harus dilakukan. Kenapa bisa seperti ini? Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ada juga yang hanya melihat saja, oh itu mobil, ya udah. Nah, ini sebagai contoh simpel saja ketika kita mengamati sesuatu dan menyimpulkan makna daripada apa yang kita lihat. Maka kalau Anda melihat di YouTube, di berbagai macam tulisan, banyak perbedaan pendapat, itu menjadi lumrah, itu sunnatullah, itu memang sudah begitu dia, nggak bisa dipungkiri lagi, karena dia memang sudah menjadi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cinta. Kalau sudah berbicara tentang cinta juga sama. Mengartikan cinta itu dengan kata-kata tidak bisa, karena cinta itu nggak bisa diwakili kata-kata. Hanya perasaan yang bisa mewakili rasa cinta, karena dia itu rasa. Sedangkan rasa itu nggak bisa dilantunkan dengan kata. Oh enggak kok, kita bisa melakukan, kita bisa kita bisa menggunakan kata-kata untuk menjelaskan cinta, menjelaskan rasa.
Bisa. Tapi itu bukan berarti makna sebenar daripada cinta itu. Bukan makna sebenarnya. Itu hanya kiasan saja. Itu hanya pelampiasan kita menurut pandangan kita saja. Tapi makna daripada cinta itu apa? Cinta itu artinya kita taat. Karena orang yang mencintai, yang dia cintai itu pasti ditaati. Kalau ada orang mengatakan, saya mencintai dia, tapi dia nggak taat, berarti itu bukan cinta. Saya mencintai Allah, tapi dia tidak mengamalkan isi ajaran Al-Quran, berarti itu bukan cinta. Karena cinta itu sebenarnya taat. Dan ketaatan itu bukan terpaksa. Ada orang taat itu terpaksa. Jadi kalau dia taat kepada sesuatu, kemudian dia mengatakan inilah cinta itu, maka itu bukan sebenarnya cinta. Itu hanya saja dia itu menggunakan kalimat ataupun kata cinta yang pada hakikat daripada implementasi ataupun pengamalan cinta tersebut tidak ada. Karena cinta itu harus ada pengamalan. Tanpa pengamalan itu nggak akan sia-sia, nggak berguna. Harus ada pengamalan. Kita katakan cinta kepada seseorang, tapi kita tidak mengamalkan arti cinta itu kepada diri kita maupun kepadanya dengan cara mentaatinya apa yang diinginkannya. Kita tidak toleran kepadanya, jangan katakan cinta. Katanya Ibnu Arabi, kalau Anda ingin tahu bagaimana rasanya cinta kepada Allah, maka Anda harus pertama kali dulu mencintai manusia. Anda harus tahu dulu bagaimana rasanya cinta kepada manusia. Ketika Anda tahu bagaimana rasanya cinta kepada manusia, maka Anda akan itu sebagai jalan menempuh cinta yang sebenarnya, yaitu cinta kepada Allah. Jadi nggak bisa langsung kita itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tidak. Setidaknya Anda coba untuk mencinta orang lain. Tapi bukan berarti pacaran. Bukan berarti saya mengajak kepada kita untuk pacaran, tidak. Cobalah untuk mencintai ayah kita, cobalah untuk mencintai ibu kita. Bagaimana cara mencintainya? Dengan cara mentaati apa-apa yang diperintahkannya, dengan cara melakukan apa-apa yang disuruhnya, dengan cara melakukan apa-apa yang disukai oleh sang ayah dan sang ibu kita. Karena itulah makna daripada cinta. Seorang Al-Qais ketika ditanya kepada beliau, karena dia ini adalah, kalau dalam ceritanya disebut dengan Majnun, nama aslinya itu adalah Al-Qais, Laila dan Al-Qais. Apa kata Al-Qais? Satu butir debu yang menempel di kakinya Laila, itu lebih saya cintai, itu lebih saya hargai, itu lebih baik bagi saya daripada seluruh dunia dan isinya. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia cinta kepada Laila. Apapun yang ada pada Laila selalu dicintai. Sikapnya, bajunya, matanya, pakaiannya, semuanya dia cintai. Sehingga debu yang menempel sekalipun di sandalnya Laila, dia cinta kepada debu tersebut. Kenapa? Karena debu tersebut menempel kepada Laila. Bagaimana seandainya kalau seperti ini kita aplikasikan cinta itu kepada Allah? Bukankah semuanya ini ciptaan Allah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bukankah semuanya ini milik Allah? Kalau seandainya kita mencintai Allah, maka kita akan berkata, seluruh isi dan dunia ini tidak ada yang saya benci. Seperti Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi besar dari kalangan perempuan. Tidak ada tempat rasa benci lagi dalam hatiku. Tidak ada. Yang ada hanya cinta. Aku tidak ada lagi rasa benci, karena hatiku sudah dipenuhi oleh rasa cinta, sehingga dia tidak bisa membenci siapapun. Cinta kepada Allah itu artinya taat kepada Allah. Cinta kepada Rasul itu taat kepada Rasulullah, ataupun meneladani kehidupan daripada sang Nabi Muhammad. Ketika datang ujian, bersabar, menahan, karena bersabar itu artinya menahan. Ketika datang kebahagiaan, kesenangan, itu ujian, jangan lupa untuk bersyukur. Ketika datang kehidupan yang sempit, jangan lupa untuk bertawakal. Karena yang memberikan kemudaratan, karena yang memberikan kemaslahatan, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada hasil kita.
tapi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita itu begitu saja tidak melakukan apa-apa hanya untuk Allah semata, semuanya tidak. Tapi kita juga sebagai manusia ada kewenangan, yaitu bisa berusaha. Manusia itu harus bisa berusaha semaksimal mungkin. Karena kita ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebankan kepada kita kecuali apa yang usahakan. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang diusahakan dan atasnya apa yang diusahakan. Kalau kita melakukan kejahatan, hasilnya juga kita akan menikmatinya. Kalau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka kita itu akan sulit untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, itu menjadi sunnah. Kalau kita melakukan kebiasaan baik, maka sangat sulit sekali untuk mendapatkan kegagalan. Artinya apa? Artinya kita akan terus dan terus maju. Terus apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Maknai cinta itu sedalam-dalamnya. Dengan cara apa? Nikmati rasanya ketika Anda itu diperintah oleh Allah. Apa perintahnya tersebut? Salat, zakat. Nikmati perintah tersebut dengan rasa cinta. Oh, ini memang dari Dia Sang Khalik yang saya cintai. Tapi Anda itu tidak akan pernah tahu bagaimana cinta, bagaimana mengamalkan cinta sebelum Anda tahu siapa yang Anda cintai. Saya nggak bisa mencintai seseorang kalau saya nggak tahu siapa dia. Nah, karena saya ini seorang laki-laki, saya katakan saya mencintai si Anu, seorang akhwat, saya mencintai, tapi saya nggak kenal. Itu kan namanya itu sungsang, mustahil, nggak mungkin kita mengatakan cinta tapi kita nggak tahu siapa yang mau kita cintai. Artinya apa? Harus ada yang harus kita kenal, atau itulah yang dikatakan ma'rifah. Ma'rifah itu artinya mengenal sedalam-dalamnya. Mengenal Allah sedalamnya apa? Yang pertama kita tahu Dia Tuhan. Yang habis itu baru kita harus tahu semua alam ini adalah ciptaan Allah. Anda juga harus tahu bahwa Anda itu berasal dari Allah. Kalau Anda tidak tahu bahwa Anda itu berasal dari Allah, Anda tidak akan pernah tahu. Anda tidak akan pernah mau mencintai Allah. Ketahui Dia siapa. Dengan cara alam ini. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Pandang manusia. Manusia itu apa? Terbuat dari apa? Dia itu dulunya dari apa? Matanya itu dari apa? Terbuat dari apa? Susunan tubuhnya itu dari apa? Bagaimana rumitnya yang ada dalam tubuhnya itu apa? Apa saja yang sudah Allah berikan kepada saya? Kenapa saya harus mencintai Dia? Kenapa harus taat kepada Dia? Cari. Anda akan tahu. Ketika Anda sudah tahu mengenal sedalamnya akan Dia, maka otomatis cinta itu akan datang kepada Anda. Cinta itu akan turun kepada Anda, ke dalam hati Anda, penuh dengan ketenangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi akhwati fillah. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Dan kalau tidak akan saya carikan, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu minallah wal batilu minni wa minasyaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.